Orang lalu DPP, DKP, pimpinan wilayah rohani ada pesiar di Ranawangko, tempatnya Bapak Weli Pesot sama Ibu Nini, juga hadir Bapak Herman Gosali bersama Ibu Flora Kalalo dan Bapak Irawan Pratanto. Mereka adalah relawan-relawan, tidak digaji orang berjalan ini. Tapi karena suka supaya pastor banyak di gereja dan juga berkualitas tentu saja Kang, sehingga perlu tentu biaya. Sama juga seperti kolekte hari ini kan, kolekte Imperata dikirim ke keuskupan dan kemudian ke Roma untuk pembiayaan dan pendidikan calon imam. Mereka akan mensosialisasikan tentang gerakan ini. Kemudian setelah itu saya persilakan juga kepada para suster. Setelah itu baru warta paroki. Silakan kepada yang diutus. Bapak Pastor, terima kasih atas kesempatan yang sudah mengundang kami untuk memberi sosialisasi tentang Gotaus di paroki Tata Aran ini. Bapak Ibu, mungkin sebanyak yang tahu tentang apa sih Gotaus, tapi mungkin banyak juga yang belum tahu. Apa itu Gotaus? Gerakan orang tua asuh untuk seminari. Waktu Bapak Uskup minta ke saya untuk koordinator gerakan orang tua asuh untuk seminari, itu sudah 7 tahun yang lalu kalau saya nggak salah. Jadi Gotaus ini sebenarnya sudah cukup lama ada di Keuskupan Manado. Jadi Gotaus ini waktu Bapak Uskup beritahu saya berpikir kalau gaya orang tua asuh seperti dulu, jadi satu orang yang punya kemampuan membiayai satu orang pastor selama pembiayaan pastor, selama pastor itu studi, maka saya berpikir kalau seperti itu, kalau pastor itu jadi selesai dan orang yang membiayai ini butuh atau perlu pastor itu, baru pastor itu ada acara atau ada kegiatan dan pastor itu enggak bisa datang, enggak bisa ikut. Nanti orang ini berpikir dulu kita sekolah, sekarang so jadi pastor, sedangkan pangge ini mau datang, ada acara ini, ada acara itu. Dengan alasan itu saya berpikir gerakan orang tua asuh ini mesti terlibat seluruh umat di seluruh Keuskupan Manado. Dengan keterlibatan seluruh umat, maka tidak ada yang seperti saya ceritakan tadi. Jadi kita ini bersosialisasi ke semua paroki. Di paroki kita sudah sampai ke perbatasan yang dengan ujung pandang dengan apa? Jadi sudah sampai keuskupan yang paling ujung itu berbatasan dengan ujung pandang, kita sudah sampai sosialisasi sampai di sana. Palu, Luwuk, Banggai Kepulauan sudah keliling. Dan saya sama teman-teman ini kita selalu berkomitmen bahwa Bapak Ibu jangan rasa takut kalau ada uang yang terkumpul itu nanti cuman jatuh di torang pe organisasi, torang pe jalan-jalan atau untuk sosialisasi. Tidak ada sepeser pun dari uang yang terkumpul yang kita gunakan untuk sosialisasi.
Jadi semua uang yang terkumpul itu nanti diserahkan ke Bapak Uskup untuk keperluan seminari, pembiayaan seminari. Dari 1 tahun itu seminari, Bapak Uskup membiayai seminari-seminari itu sekitar 5 miliar lebih, dan kita oleh Bapak Uskup dibebankan orang mesti cari dana 2 miliar setiap tahun. Jadi Bapak Uskup cari yang 3 miliaran. Dan ini sudah berjalan beberapa tahun, itu bisa tercapai. Tapi seperti tadi yang saya kemukakan, kita berharap supaya semua umat terlibat, karena kalau orang tidak terlibat, siapa yang mau bikin supaya para calon imam ini bisa hidup layak. Kalau dulu kita ingat orang baru mulai, Gotaus baru mulai masih 15.000 itu uang makan 1 hari. Sekarang rasanya sudah meningkat, saya kurang berapa, tapi sudah meningkat uang makan. Bayangkan kalau 15.000, kecil sekali. Orang lain sekali makan paling kurang 50.000, ini calon imam cuman dibiayai 15.000 1 hari untuk uang makan. Tadi untung Pastor Dismas dapat lihat sehat. Kalau kurang makan nanti kurang gizi, nanti jadi pastor yang sakit-sakit karena kurang gizi. Jadi kita berusaha supaya calon-calon imam ini bisa hidup layak dan setelah selesai menjadi imam-imam yang pintar. Jadi dari saya kira nggak mau terlalu panjang lebar, mungkin Bapak Ibu sudah bisa mungkin lebih detail, ada hal-hal yang lain bisa dijelaskan oleh sahabat-sahabat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih yang kami hormati Bapak Pastor Paroki, Suster dan Frater serta Bapak Ibu umat Allah yang terkasih di Paroki Santo Antonius Padua Tataaran. Tadi Pak Weli sudah menjelaskan bagaimana kebutuhan akan dukungan umat untuk gerakan orang tua asuh, juga untuk seminari ini. Nah, tadi sudah disampaikan mengenai uang makan. Kalau kita bicara soal uang makan aja, kalau tadi 15.000 atau 20.000 1 hari, berarti kalau ada satu tahun itu untuk satu orang frater itu 6 juta. Kalau hanya 300 hari mereka makan. Lalu kalau ada 100 frater sudah 600 juta. Jadi kalau kami hanya membantu untuk makan saja, mungkin tidak tahu apakah cukup uang 2 miliar itu untuk makan semua frater. Nah, untuk itu kami mengajak seluruh umat untuk ikut berpartisipasi. Lalu kami sudah sharingkan untuk mudahnya satu wilayah rohani 100.000 atau satu keluarga 50.000. Tapi kami sekarang mengembangkan satu topik lagi yang mungkin lebih mempermudah umat adalah koin Gotaus. Kalau kita setiap hari menyisihkan dari uang belanja kita 200 rupiah satu keluarga, 200 rupiah saja, maka dalam 1 bulan bisa terkumpul 6.000 rupiah. Kalau ada dalam satu wilayah rohani 20 kakak saja, maka 1 bulan terkumpul 120.000 rupiah. Itu adalah cuma menyisihkan 200 rupiah uang koin Bapak Ibu, sisa belanja, sisa beli rokok, sisa jajan, untuk membantu pendidikan para calon imam di seminari. Kita semua bersyukur bahwa dari Paroki Santo Antonius Padua Tataaran sudah ada umat-umat yang tergerak. Sampai dengan bulan April ada 6 keluarga yang sudah memberikan kontribusi. Mungkin kalau mohon izin Pastor, kami boleh menyebutkan nama, tapi kami tidak akan menyebutkan jumlah donasi. Yang awal adalah Ibu Titi Lens, keluarga Lens, mungkin saya tidak tahu apakah di sini ada. Kemudian Nona Novita Sumampo, kemudian juga Maria Magdalena Regina, kemudian Selvi Olivia dan Marcelus Alexa. Nah, kami tidak tahu apakah umat-umat ini betul di Tataaran, tapi itu adalah kami dapat dari aplikasi Gotaus yang kami coba kembangkan, bahwa ketika Bapak Ibu memberikan donasi diharapkan memberikan kode paroki. Untuk kode paroki Santo Antonius Padua Tataaran ini adalah 513.
Jadi kalau Bapak Ibu menyumbangkan donasi kepada rekening Gotaus sejumlah 50.000, mohon cantumkan 50.513 sehingga kami tahu bahwa itu adalah dari Paroki Santo Antonius Padua Tataaran, sehingga setiap bulan Bapak Ibu pastor bisa melihat berapa donasi dari Paroki Santo Antonius Padua Tataaran. Untuk bulan April itu ada 777.539. Kami tahu dari mana? Kami tahu dari Bapak Ibu yang memberikan kode paroki atau yang melaporkan melalui animator paroki. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu bisa memberikan lebih, bisa bertanya kepada melalui pastor paroki atau animator-animator paroki maupun wilayah rohani yang sudah ditunjuk oleh pastor paroki, supaya Bapak Ibu bisa memberikan donasi. Dan Bapak Ibu bisa memeriksa donasi yang Bapak Ibu berikan melalui aplikasi. Nanti kami akan sampaikan kepada pastor paroki, sehingga nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri apakah donasi saya sudah masuk atau belum untuk bulan yang lalu atau bulan-bulan sebelumnya. Demikian, terima kasih dari kami. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mau memberikan donasi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau membantu para seminaris di Keuskupan Manado ini? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tepuk tangan untuk para animator Gotaus Keuskupan. Sebagai informasi untuk Gotaus Keuskupan bahwa hari-hari ini sebenarnya sudah jalan untuk sosialisasi dari DPP Bidang 2, khususnya seksi panggilan tentang keberadaan Gotaus ini. Jadi habis ini mungkin yang ditugaskan di wilayah-wilayah rohani ini yang akan bakudapa dengan Gotaus Keuskupan, supaya kalau ada hal-hal teknis seperti yang tadi mungkin ada yang mau bertanya, nanti sebentar mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Begitu. Kemudian kita dengarkan suster DSY. Silahkan suster.